Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Video yang sedang Bapak Ibu saksikan kali ini merupakan koneksi antar materi dalam modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Pada koneksi antar materi terdapat pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Secara umum, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 Budaya Positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan pada rekan guru lain di sekolah. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Melalui disiplin positif, membuat murid memahami dan menyadari pentingnya melakukan tindakan disiplin berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun karena pujian. Terkait motivasi perilaku manusia, terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sedangkan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru harus dapat memilah motivasi perilaku murid karena sebagian murid masih memiliki motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau menghindari hukuman. Guru menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru dapat mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai seorang manajer, seorang guru harus mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas yang positif atau berhasil pada diri seorang murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer yang menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi dilakukan agar murid bertanggung jawab dan memiliki sikap mandiri. Setelah mempelajari modul 1.4, terdapat hal yang menarik yang di luar dugaan. Yang pertama, adanya budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian yang terakhir, hal menarik yang saya dapatkan adalah penerapan budaya positif akan berdampak pada lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang teman dan pemantau. Seharusnya saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid yang ke kantin saat jam pelajaran. Saat itu, saya mulai menerapkan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat itu sangat senang karena lebih bisa mengontrol emosi saat menghadapi murid dan sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid memiliki keinginan dari dalam atau yang sering kita sebut dengan motivasi internal untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan sesuatu yang harus diperbaiki adalah kebiasaan guru untuk memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 terkait budaya positif, saya menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu perasaan saya selalu menjadi orang yang paling dirugikan apabila ada murid berbuat salah dan diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun hanya menggunakan satu tahapan, yaitu memvalidasi kesalahan dengan memberikan pernyataan, "Saya yakin kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal tersebut." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal penting lainnya yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif diterapkan pula di rumah dan lingkungan masyarakat, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter. Kita tentu memiliki cita-cita agar murid tumbuh menjadi pribadi yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang telah menyaksikan video ini. Mari bersama-sama untuk like, subscribe, berkomentar positif, dan membagi video ini kepada rekan sejawat lain. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.